Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita masih ada sampai hari ini. Dan kita mengucap syukur kita boleh memasuki di bulan yang ke-9 di tahun 2023. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih setianya bagi kita semua. Mari ibu-ibu, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita ambil waktu untuk kita boleh berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk cinta kasih-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai Allah yang besar seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang boleh kami alami di dalam hari-hari kami. Kami boleh menjalaninya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang disenangkan di atas puji-pujian kami. Dan berkati setiap kami dimanapun kami saat ini yang mendengarkan firman-Mu. Biar kami itu Tuhan boleh menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Kami boleh mendengar, kami boleh menerima, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau beracara di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hati Bapa adalah hati yang sangat lembut. Dia menyediakan setiap apa yang kita perlukan. Dan Dia selalu menyediakan melebihi jauh apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita minta. Tuhan semua yang memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita boleh merasakan sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Mari ibu-ibu, kita angkat satu pujian, Hatimu Ada Bagiku. Lebih
dahsyatnya Allah kita, pencipta segala yang ada. Kasih setianya tidak dapat kita ukur. Begitu panjang, begitu lebar, dari dulu sampai sekarang. Mari ibu-ibu, kita mau sembah Dia, kita agungkan namanya. Kita akan tetap menyebut Dia Allah yang dahsyat. Kita naikkan pujian, Kau tetap Allah. Pencipta segala yang ada.
Tuhan, kita bersyukur hari ini. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, dan kita sekali lagi, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk boleh tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kepadamu Allah yang hidup kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami juga mau dengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka pikiran kami. Kami siap diajar oleh Tuhan, dididik Tuhan, dibentuk, dikoreksi oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Ajarkan kami Tuhan, sungguh-sungguh kami belajar taat akan firman-Mu, sungguh-sungguh kami melakukannya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap dengar firman-Mu, kami siap melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema perenungan hari ini adalah hargai. Hargai pengorbanannya. Sebagai dasar firman Tuhan, saya mengajak kita membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ibu-ibu sekalian boleh menyimak Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang setia membaca firman Tuhan, kemudian kita merenungkannya, terlebih yang kemudian menghidupi firman itu di dalam keseharian kita. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang wanita lahir di London tanggal 20 Desember tahun 1874. Seorang wanita bernama Marian. Ya, Marian ini hidup bersama dengan tujuh orang saudara dalam sebuah keluarga yang kurang mampu. Bukan sebuah keluarga yang kaya raya, enggak. Sebuah keluarga yang kurang mampu. Tapi Marian ini memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat untuk apa? Meningkatkan taraf hidupnya. Di usianya yang masih muda, belia, dia itu berusaha untuk apa? Bekerja. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga saudara-saudaranya. Dia bekerja sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Ya saudara, ketika dia menginjak usia 29 tahun, nah dia kemudian menikah. Menikah dengan seorang pria bernama Thomas Bevan. Dan dia dikaruniai 4 orang anak. 4 orang anak, 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Kalau demikian, orang bisa katakan apa? Wow, pas banget, 2 laki, 2 perempuan, bagus. Ya saudara, setelah 3 tahun menikah, Marian ini kemudian merasakan gejala yang tidak enak, tidak wajar pada tubuhnya. Tidak enak, tidak wajar, dia kerap merasa migrain. Orang katakan migrain, tidak enak kepalanya, dan kemudian nyeri sendi, otot-ototnya tidak nyaman. Dia merasakan hal yang tidak enak ini. Nah, sebagai seorang perawat dia waspada dengan tanda-tanda seperti ini. Dan kemudian dia memeriksakan dirinya ke dokter untuk mengetahui kondisinya. Kenapa sih kok tidak enak? Kenapa sih kok tidak nyaman? Aduh, kepalaku sering migrain. Dia coba untuk apa? Konsultasi, periksa ke dokter. Ya saudara, dia ingin tahu aku sakit apa sih? Kenapa hal ini terjadi? Seiring berjalannya waktu, kondisinya itu semakin buruk. Semakin buruk dan sakit kepala yang dideritanya itu menjadi semakin parah, semakin sering datang, bahkan penglihatannya, matanya ini menjadi apa? Buram. Matanya buram dan perlahan-lahan gejala yang tidak nyaman di tubuhnya, gejala yang lain muncul beda-beda. Saudara, penyakit itu mulai menyerang tubuhnya dan sekujur tubuhnya menjadi bengkak-bengkak. Ada perubahan yang tidak bagus dalam pandangan mata kita untuk
tubuh Marian ini. Wajahnya pun ikut berubah menjadi tidak enak dipandang, kata orang pada waktu itu. Saudara, dokter akhirnya berhasil mendiagnosa penyakitnya. Penyakit yang sudah menyerang sekujur tubuhnya. Jadi kalau orang bilang udah telat, udah terlambat, sudah kemana-mana itu penyakitnya. Deteksinya udah terlambat, kata orang. Sudah ada perubahan yang tidak bagus di sekujur tubuh Marian ini. Marian dinyatakan menderita apa, saudara? Akromegali, gangguan hormonal di dalam perkembangan tubuhnya. Ya. Ketika dia mengalami pertumbuhannya tidak wajar, sehingga itu tadi ada perubahan di mana-mana di tubuhnya, di bagian wajahnya jadi tidak berbentuk lagi. Orang katakan dulu lu cantik, dulu kamu cantik, sekarang mengerikan wajahnya. Saudara kasih dalam Tuhan, teknologi pada waktu itu belum bisa menunjang perawatan untuk penyakit seperti ini. Sedih dia sedih. Bahkan di tahun 1914, bertambah kesedihan dia. Suaminya, Thomas Bevan ini meninggal dunia. Dan selepas kepergian suaminya, si Marian berjuang sendirian untuk apa? Menghadapi sakit penyakitnya dan juga memiliki tanggung jawab untuk apa? Membesarkan keempat orang anaknya. Saudara, satu hal yang berat. Dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, Marian kemudian berkeliling kota, berkeliling London untuk apa? Cari pekerjaan. Tapi saudara, kita bisa bayangkan dengan kondisi seperti itu, tubuhnya bengkak-bengkak, badannya, mukanya sudah tidak secantik dulu, buruk rupa. Bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan? Rasa tidak nyaman, nyeri sendi dan lain sebagainya. Dia tetap berjuang mencari pekerjaan. Saudara, di masa kebingungannya dia menemukan sebuah kontes wanita terjelek di dunia, Homeless Women. Dia katakan apa? Wah, kayak ikut enggak gitu. Kontes wanita terjelek dunia yang berhadiah uang cukup banyak pada waktu itu. Nah, saudara, setelah bergumul ikut enggak, akhirnya dia ikut dan dia memenangkan kontes itu. Saudara, dapat uang banyak. Dan momen itu membuat dia apa? Memutuskan untuk mulai saat ini dia memanfaatkan penampilannya untuk menafkahi keluarganya. Tahun 1920 dia bergabung di dalam sebuah sirkus. Coney Island, Dreamland, Amerika. Nah, saudara, sirkus ini menampilkan apa? Menampilkan orang-orang yang dalam tanda kutip unik, memiliki perbedaan penampilan yang unik. Salah satunya si Marian tadi yang mukanya tidak karu-karuan dalam pandangan orang. Bentuk badannya mungkin ada yang kerdil, ada yang tinggi dan lain sebagainya. Bentuk fisik yang berbeda-beda. Untuk apa? Ditonton, dipertontonkan di publik. Untuk apa? Dicemooh, ditertawakan, hi elek, hi jelek, dijadikan bahan ejekan. Nah, saudara, Marian ikut acara seperti ini, ikut sirkus. Saudara, tapi Marian dari hal ini mampu memberikan kehidupan yang jauh lebih layak kepada anak-anaknya. Saudara, diejek, dicemooh, dihina. Oh, saudara, dipermalukan di hadapan begitu banyak orang. Tetapi dia mengambil poin ini, mengambil pekerjaan ini, sebuah pengorbanan yang besar dilakukan oleh Marian. Demi apa? Demi kasihnya, demi cintanya, demi perhatiannya kepada anak-anak yang membesarkan anak-anaknya, tanggung jawabnya. Saudara, di usia ke-59 Marian ini tutup usia. Marian Bevan tutup usia karena penyakit yang dideritanya itu semakin buruk dan semakin buruk. Saudara, akhirnya dia memang meninggal dunia. Dan sebagai penghormatan kepada mama, kepada ibu terkasih, anak-anaknya memakamkan dia, menyemayamkan si Marian ini di mana? Di Inggris. Dimakamkan dengan baik. Sebagai tanda kasih kepada mamanya di akhir hidup mamanya. Saudara kasih di dalam Tuhan, itu yang dilakukan oleh Marian bagi anaknya, bagi keluarganya. Sebuah pengorbanan dilakukan demi menunjukkan kasihnya kepada keluarganya. Saudara kasih dalam Tuhan, sebuah pengorbanan yang besar jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Marian, dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan hidupnya
bagi kita yang berdosa. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang lama, yang penuh dengan dosa, bergeliman dengan dosa. Ditebus dengan harga yang mahal, dengan kematian Tuhan di atas kayu salib. Karya keselamatan yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus sebagai rancangan agung Tuhan, rancangan agung Bapa bagi setiap kita yang berdosa ini, yang harusnya mendapatkan hukuman kematian kekal. Tetapi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Saudara kasih dalam Tuhan, penebusan karya salib ini menggenapi, mewujud nyatakan kasih Tuhan bagi setiap kita. Kita umat yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan. Dia rela menebus kita. Dia rela memberikan hidupnya untuk apa? Kita ini loh orang yang berdosa. Supaya apa? Beroleh pengampunan yang kekal. Tapi itu juga mewujud nyatakan keadilan Allah. Loh iya, orang berdosa, yang berdosa itu harus dihukum, mendapatkan hukuman yang kekal. Sisi keadilan itu digenapi melalui kematian Yesus Kristus. Tuhan loh menggantikan kita. Yesus Kristus menggantikan kita, mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Saudara kasih dalam Tuhan, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan suatu sandiwara biasa seperti kita bisa tonton, seperti kita bisa lihat ketika misalnya acara Jumat Agung, ibadah Jumat Agung, Paskah, atau di televisi atau di YouTube. Kita bisa melihat drama kematian Tuhan Yesus ditampilkan. Saudara, itu bukan sekedar sebagai sebuah tontonan, atau kita bisa melihat film Passion of the Christ. Saudara, yang mampu menguras air mata kita, bahkan ketika Tuhan Yesus dipaku, dicambuk, kita nggak sanggup melihat. Kita memalingkan wajah kita. Bukan cuma sebatas film, sebatas drama, sebatas tontonan. Tetapi itu sungguh dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan hidupnya. Sungguh-sungguh serius dia berjuang, taat kepada rancangan Bapa. Sakit saudara, sakit. Menderita, iya menderita. Tapi itu dilakukan demi apa? Sayangnya, kasihnya kepada setiap kita. Saudara, di Taman Getsemani menjelang Tuhan Yesus ditangkap, menggambarkan perjuangan pergumulan Tuhan Yesus untuk menggenapi rancangan Bapa. Matius 26 ayat 37-39 berkata demikian. Dan ia, Tuhan Yesus, membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu mulailah dia merasa senang. Dia merasa sedih, dia merasa gentar dengan apa yang ada di hadapan dia. Ayat 38. Lalu kata Tuhan Yesus pada mereka, hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kenapa? Saking sedihnya, saking terlukanya, saking menderitanya, rasanya nggak kuat, rasanya mau mati aja. Saudara, dia katakan tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Saking sedihnya dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kenapa? Dia menanggung dosa manusia. Dia harus berada di dalam penderitaan, bukan karena dia yang bersalah, bukan karena dia yang berdosa, tetapi kita. Orang lain, manusia yang dikasihinya itu loh. Dan dia menanggung semua demi kita. 39. Maka ia maju sedikit, Tuhan Yesus lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau mungkin lalulah. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Bukan mauku Tuhan, kalau boleh lalu. Tapi itu bukan mauku Tuhan. Tapi jangan seperti mauku, tapi seperti yang Engkau kehendaki. Kalau boleh. Sudah saking sedihnya, saking menderitanya. Puncak perjuangannya bisa kita saksikan. Kapan? Pada saat dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa? Kita orang yang berdosa, tapi Tuhan Yesus yang disalib di sana, tergantung di sana, dikutuk di sana. Tuh. Kematian, gambaran kematian orang-orang yang paling buruk disalib. Terpisah antara langit dan bumi. Saudara, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ketika dia menanggung dosa setiap kita. Dan Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai, sudah selesai. Dia menggenapi rancangan Bapa.
Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaan sekali lagi, bagaimana dengan kita menyikapi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat setiap kita? Saudara, tidak cukup hanya dengan, oh iya kasihan ya Tuhan ya, oh ya terima kasih ya Tuhan. Simpati, empati, atau mesake banget ya sampai seperti itu, kemudian kita menangis berdarah air mata. Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, janganlah kamu menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Dalam Lukas 23:28. Kenapa? Dosamu, tidak usah menangisi aku, tapi hidupmu, pergumulan hidupmu dengan dosa itu loh. Sudah kasih dalam Tuhan, bagi Yesus tugas penebusan yang diembannya itu sudah tuntas pada saat dia mengatakan sudah selesai. Sekali lagi saudara, pertanyaannya, dia sudah menang, dia sudah berjuang bagi kita dan menang. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita tidak cukup saya lagi berkata, oke, sakit ya Tuhan ya. Oke, thank you Lord. Tidak cukup sampai sebatas itu. Sebagai umat tebusan, saudara, kita harus menghargai penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya dengan perkataan sebatas kemudian kita menyanyi, oh aku sudah menyanyi di gereja memuji Tuhan. Oh ya, aku sudah memuji Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saudara, tapi kita harus memiliki apa? Memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh menghargai pribadi Tuhan. Tidak meremehkan, oh iya sudah Tuhan Yesus mati kayu salib, ya gue tahu. Tidak, tapi kita sungguh-sungguh menghargai itu. Dengan apa? Dengan lebih sungguh hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidup seturut dengan maunya Tuhan. Hidup seturut dengan rancangan Tuhan. Bagaimana kita tahu maunya Tuhan? Baca Alkitab. Ada banyak petunjuk, ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kita untuk kita bisa kerjakan, lakukan. Hidup seturut dengan firman Tuhan, tinggalkan dosa-dosa kita, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kata-kata kotor kita, kesombongan kita, kata-kata kasar kita, kemalasan, kebencian, dan segala hal dosa lainnya. Saudara kasih dalam Tuhan, jadilah pelaku firman dalam hidup setiap kita, penurut firman Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, teladani hidup Kristus, percayakan hidup kita di tangan Tuhan. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk setiap kita, menyerahkan dirinya mati di kayu salib itu. Dia yang menderita begitu luar biasa. Dia juga Tuhan yang akan memelihara, menopang kehidupan setiap kita. Kita tentu akan bergumul dalam sepanjang kehidupan kita dengan dosa-dosa kita, dengan kesulitan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang perkasa. Kita punya Tuhan yang sungguh kuat. Saudara kasih dalam Tuhan, hargai pengorbanan Tuhan. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Hiduplah seturut dengan kehendaknya. Hiduplah seturut dengan firman-Nya dalam sepanjang kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi, kita jalani saat ini, kita punya Tuhan yang sungguh peduli dengan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kami. Bukti kasih Tuhan, cinta Tuhan bagi kami. Kami mau belajar Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan dengan hidup seturut dengan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih apa yang kami dengar hari ini tertanam dalam hati kami dan kami mau melakukannya dalam keseharian kami. Hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup seturut dengan rancangan Tuhan sebagai syukur kami, penghargaan kami, hormat kami akan pengorbanan Yesus buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, apakah di saat ini, dalam hari-hari ini, kita mempunyai satu pergumulan, kita mempunyai satu kesusahan di dalam kehidupan kita, tapi biarlah kita selalu ingat kepada Tuhan. Jangan biarkan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi semuanya, tapi kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan segala beban yang menindih hidup kita, karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan mengganti segala
segala duka kita menjadi suka. Mari kita angkat pujian ini, serahkanlah hanya kepada Tuhan. Kembali kami datang di hadapan Tuhan, mensyukuri segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, mensyukuri segala pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih untuk waktu kami boleh berbakti kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hari demi hari ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang peduli dengan kami, Engkau Allah yang mengerti isi hati kami, pergumulan setiap kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu, dimanapun berada, para ibu-ibu di rumah tangga masing-masing, di usaha pekerjaan mereka masing-masing. Ada kesulitan, ada tantangan. Bapak, biarlah Engkau buka jalan bagi setiap kesulitan itu, dan Engkau memberikan hal yang baik, rancangan yang baik bagi setiap kami yang menaruh percaya harap kami di tangan Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, berkati anak-anak kami, sekolah anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, berkati kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, dan kerohanian kami Tuhan, semakin bertumbuh, semakin baik, semakin indah di hadapan Tuhan, dan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Anak-anak-Mu yang sakit, biarlah Tuhan Kau menjamah, Kau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus memberikan pemulihan, kesembuhan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami anak-anak-Mu ini dengan segala macam problem kehidupan tetap bersandar kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja kami masing-masing dimanapun saat ini kami berada. Biarlah Tuhan Kau ada di tengah-tengah gereja-Mu, memberkati gereja Tuhan. Dan anak-anak Tuhan dimanapun berada semakin cinta dengan Tuhan. Dan Kau dapati Tuhan iman anak-anak-Mu semakin bertumbuh, tumbuh dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong jadikan kami anak-anak-Mu ini sebagai teladan, sebagai saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bangsa dan negara kami rindu Tuhan di dalam masa-masa pergantian pemimpin. Biarlah Tuhan kami rindu orang yang terpilih, orang yang menjadi pemimpin bangsa kami sungguh punya hati yang rindu untuk memajukan bangsa ini, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi para pemimpin kami. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan pun sungguh-sungguh mau berjuang, bekerja untuk menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan dengan segala macam pergumulan kami, sukacita kami, beban berat kami, seutuhnya hidup kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rancangan-Mu dan waktu-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan daripada Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.